Bayangkan, ada seorang wali yang datang ke Masjid Agung Demak, duduk tanpa dipersilakan, lalu berkata, kalimat yang bikin darah para ulama mendidih. Babi bisa halal. Tapi ia menambahkan syarat yang mustahil seolah sengaja menampar cara orang memahami agama. Masyarakat pun pecah. Ada yang menganggapnya wali sejati, ada yang menuduhnya sihir dan kesesatan. Lalu ketika ia diminta membuktikan diri, ia membuat jembatan dari sebatang lidi dan berjalan di atasnya. Pertanyaannya cuma satu, Syekh Jangkung ini benar membawa hikmah? Atau sedang menggakek iman orang awam? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Langit sore di Demak menggantung kelabu, seperti menyimpan kabar yang tidak ingin jatuh ke tanah. Serambi Masjid Agung terasa lebih berat dari biasanya. Lampu minyak mulai dinyalakan, dan satu persatu, para wali duduk berderet. Tenang namun tegangnya terasa di sela napas para santri yang mengawasi dari sudut. Bukan perkara perang, bukan pula urusan kerajaan. Yang dibicarakan malam itu hanyalah satu nama, tapi namanya sanggup membuat pasar ribut dan warung kopi gaduh, Saridin. Ada yang memanggilnya Mbah Saridin, ada yang menyebutnya Syekh Jangkung. Karena kata orang tangannya seperti bisa menggapai langit, bukan karena tinggi badan, melainkan karena ucapannya sulit ditebak. Kabar yang sampai ke Demak tidak indah. Saridin dikenal nyeleneh, suka menyentil, dan tidak takut pada tatapan marah. Ia bisa menasihati orang dengan tawa, tapi tawa itu sering terasa seperti pisau halus, tidak terlihat tajam, tapi meninggalkan luka malu yang dalam. Sebagian rakyat kecil justru merasa tertolong, sebab bahasa Saridin mudah dimengerti. Namun, sebagian lain menganggapnya berbahaya, karena candanya bisa disalahpahami. Di tengah hening, suara langkah terdengar dari halaman. Santai, tidak tergesa, tidak pula merendah. Seorang lelaki bersarung lusuh masuk pelataran. Pecinya miring sedikit, wajahnya tenang, dan di jarinya terselip rokok kretek yang tinggal separuh. Beberapa santri saling pandang, seperti tidak percaya orang berani datang membawa asap ke majelis tegas ini. Saridin mengucap salam lantang. Ada nada ringan, seperti menyapa tetangga di pinggir sawah. Tanpa menunggu isyarat, ia duduk, lalu menepuk sarungnya seolah baru pulang dari warung. Sunan Kalijaga menatapnya lama. Wibawanya tidak berubah, tapi sorot matanya seperti sedang mengukur. Ini orang jujur, atau orang yang memancing gaduh? Saridin, ucapnya pelan, namun mengikat semua telinga. Kabar tentangmu membuat masyarakat bimbang. Ada yang memujimu, ada yang memusuhimu. Kami ingin mendengar langsung maksudmu. Saridin tersenyum tipis, seakan yang ditanya bukan perkara besar. Ia mengembuskan napas perlahan, asap rokoknya naik menari di udara. Aku iki wong biasa, katanya. Nanging nenek omonganku gawe wong mikir. Mungkin kui sing digoleki. Hening menyelimuti Serambi, tapi bukan hening damai. Ini hening sebelum badai. Karena semua orang tahu, sebentar lagi akan ada pertanyaan yang tidak boleh dijawab sembarangan, dan Saridin, dengan caranya sendiri, selalu menjawab di tempat yang paling berbahaya. Langkah Saridin berhenti tepat di tengah serambi Masjid Agung Demak. Malam semakin pekat, namun suasana di dalam justru terasa menyala. Lampu minyak menggantung, cahayanya memantul di wajah para wali yang duduk berderet. Tak ada suara selain desir angin dan napas para santri yang menahan tegang. Semua mata tertuju pada satu sosok bersarung lusuh yang baru saja duduk tanpa dipersilakan. Saridin menyulut rokoknya perlahan. Bara merah kecil menyala di ujung kretek. Lalu asap tipis naik dan memudar di udara. Pemandangan itu saja sudah cukup membuat beberapa santri gelisah. Di majelis yang penuh adab, tindakan sekecil itu terasa seperti pelanggaran besar. Namun Saridin tampak tak terusik. Wajahnya tenang. Bahkan ada senyum tipis yang sulit ditebak apakah itu guyon atau keyakinan. Salah satu wali menggeser duduknya. Sorot matanya tajam, seolah hendak menembus pikiran Saridin. Kau tahu di mana kau duduk? Suaranya berat dan tertahan. Saridin menoleh pelan. Yo ngerti, jawabnya santai. Ning panggonan wong-wong pinter, makane aku milih lungguh cedak. Ben ketularan pinter. Beberapa santri menunduk, menahan tawa yang hampir lolos. Ketegangan merambat pelan, bukan karena teriakan, melainkan karena ketidakpastian. Saridin tidak menunjukkan sikap menantang secara terang-terangan. Tapi caranya hadir sudah cukup membuat suasana bergetar. Ia bukan datang dengan kepala tertunduk,
bukan pula dengan dada dibusungkan. Ia datang seperti orang kampung yang singgah ke rumah tetangga. Tanpa rasa takut, tanpa rasa ingin menguasai, seorang wali lain akhirnya membuka pembicaraan. "Namamu sering disebut orang, Saridin. Ucapanmu beredar kemana-mana. Ada yang menganggapmu pembawa hikmah, ada pula yang menyebutmu pengacau. Kami ingin mendengar langsung, apa sebenarnya yang kau cari?" Saridin menghembuskan napas, lalu tersenyum. "Aku ora golek opo-opo," katanya pelan. "Aku mau ngomong sing tak rasake. Nek ana sing keganggu, mungkin atine sing keganggu. Dudu omonganku." Jawaban itu membuat suasana makin berat. Beberapa wali saling pandang. Kalimatnya sederhana, tapi terasa menyentil. Saridin seolah memindahkan beban dari kata kota ke hati pendengar. Ia tidak membela diri dengan dalil panjang, tidak pula meminta pengakuan. Ia hanya berdiri pada posisinya sebagai orang biasa yang berbicara jujur. Seorang santri muda menelan ludah. Ia melihat Saridin seperti melihat cermin yang tak ingin diakui. Di satu sisi, ia tampak kurang ajar. Di sisi lain, ada keberanian yang sulit dipungkiri. Keberanian untuk duduk sejajar dengan mereka yang selama ini hanya dipandang dari jauh. Saridin menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Aku ngerti, caraku ora pada karoliane," ucapnya. "Nanging wong urip ora kabeh aiso diomongi nganggo cara sing pada. Ana sing kudu disentil, ana sing kudu diguyuhi. Sing penting maksude tekan." Kata-katanya mengalir ringan, namun setiap kalimat jatuh seperti batu kecil ke air tenang, menimbulkan riak yang tak bisa dihentikan. Hening kembali menyelimuti Serambi. Tidak ada yang langsung membantah, tidak ada pula yang membenarkan. Malam itu, Saridin belum mengucapkan kalimat paling berbahaya yang akan mengguncang Demak. Namun satu hal sudah jelas, dengan duduk santai di majelis suci itu, ia telah membuka pintu menuju perdebatan yang lebih besar. Dan semua orang tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura tenang. Hening di Serambi Masjid Agung Demak perlahan berubah menjadi tegang. Udara malam terasa lebih berat, seolah semua orang menunggu satu kalimat yang akan menentukan arah pembicaraan. Para wali duduk tegak, sorot mata mereka kini tak lagi sekadar menilai, tapi bersiap menguji. Saridin tetap santai, rokoknya tinggal separuh. Asapnya melayang pelan, seperti tak peduli pada tekanan yang mengurungnya. Salah satu wali akhirnya memecah diam. Suaranya tenang, namun mengandung ketegasan. "Saridin, beredar kabar tentang ucapanmu yang paling meresahkan. Katanya, engkau pernah berkata sesuatu yang menyentuh perkara haram. Kami ingin mendengarnya langsung dari mulutmu." Kalimat itu membuat beberapa santri menahan napas. Semua tahu, pembahasan tentang halal dan haram bukan wilayah bercanda. Saridin menoleh perlahan. Wajahnya tetap datar, bahkan ada senyum tipis di sudut bibirnya. "Loh, kok wis tekan kene ceritane?" ujarnya ringan. Ia menggaruk kepala sejenak, lalu menatap ke depan. "Yo, aku tahu ngomong. Aku ngomong nenek babi aiso dadi halal. Asal disembelih, nganggo syarat sing ora mungkin." Kalimat itu jatuh di Serambi seperti batu besar. Beberapa santri terkejut, ada yang langsung menunduk ketakutan. Bisik-bisik spontan menyebar. Ada wajah memerah menahan amarah. Ada pula yang ternganga tak percaya. Kata babi saja sudah cukup membuat suasana panas, apalagi diikuti kata halal. Seorang wali menggeser duduknya dengan keras. "Apa maksudmu?" tanyanya tajam. Ucapan seperti itu bisa menyesatkan orang awam. Saridin mengangguk pelan, seolah sudah menduga reaksi itu. "Justru kui maksude," katanya tenang. "Aku ngomong halal karo syarat sing ora aiso ditindakake. Artin, tetep ora mungkin halal. Aku mung pengen wong mikir, ora mengkrungu setengah banjur kesusu nyimpulake." Suaranya tidak meninggi, tapi setiap kata terasa jelas dan berani. Ketegangan makin terasa. Seorang wali lain langsung menyela dengan nada keras. "Caramu berbahaya. Tidak semua orang paham maksud sindiran. Mereka bisa mengira hukum Allah bisa dipermainkan." Saridin tersenyum tipis. "Nek wong mong jupuk kulit omonganku, yo mesti salah paham. Nanging nenek wong gelem mikir setitik, duweke bakal ngerti, nenek sing haram tetep haram." Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Bagi sebagian orang, penjelasan Saridin terdengar masuk akal. Namun, bagi yang lain, caranya dianggap terlalu berani. Ia seolah menantang batas, bermain di tepi jurang yang bisa menyeret banyak orang jatuh.
Saridin sendiri tampak tak goyah. Ia menatap para wali satu persatu, tanpa rasa takut, tanpa sikap merendah berlebihan. "Aku orang net ngajari wong langgar syariat," lanjutnya. "Aku mung ngelingke nenek syariat tanpa pikiran lan ati mung dadi aturan kosong. Wong sing manut buta gampang digoyang. Wong sing paham bakal luwih waspada." Kata-kata itu membuat beberapa santri terdiam. Ada yang merasa tersindir. Ada pula yang mulai merenung. Hening kembali turun, tapi bukan hening damai. Ini hening penuh bara. Kalimat Saridin tentang yang haram telah menjadi percikan pertama. Percikan yang cukup kecil untuk diucapkan dengan santai, tapi cukup besar untuk membakar perdebatan panjang. Malam itu, para wali menyadari satu hal. Orang kampung bersarung lusuh di hadapan mereka, bukan sekadar pembuat gaduh. Ia membawa cara berpikir yang bisa mengguncang keyakinan siapapun yang tidak siap. Dan sejak kalimat itu terucap, arah pertemuan berubah. Tidak lagi sekadar klarifikasi, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih berbahaya. Suasana serambi Masjid Agung Demak semakin tegang setelah kalimat Saridin tentang yang haram terucap. Hening yang menggantung bukan lagi hening penuh pertimbangan, melainkan hening yang menahan ledakan. Beberapa wali menunduk, sebagian lain menatap tajam, seolah menimbang apakah kata-kata Saridin barusan masih bisa ditoleransi atau sudah melewati batas. Saridin sendiri tampak tak berubah. Ia menyandarkan tubuhnya sedikit, menghembuskan napas perlahan, lalu tersenyum kecil. Senyum itu bukan ejekan, melainkan ketenangan orang yang merasa sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Justru senyum itulah yang membuat sebagian orang semakin tersulut. Di majelis suci, tawa tipis terasa seperti api kecil yang jatuh ke tumpukan jerami kering. Salah satu wali berdiri, suaranya meninggi, tak lagi berusaha disamarkan. "Saridin, caramu bicara seperti mempermainkan hukum. Ini bukan perkara ringan. Kata-katamu bisa membuat orang meremehkan syariat." Saridin menoleh perlahan, lalu mengangguk hormat. "Inggih," katanya singkat. "Aku paham kui sing dadi kuatire sampean." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada tetap tenang. "Nanging nenek syariat mung dituruti tanpa dimangertene, kui uga mbebayani. Wong bisa nindakake aturan, tapi atine kosong. Nek ana sing ngomong beda sitikwe, imane langsung goyah." Kata-katanya mengalir sederhana, tanpa nada menantang, namun terasa menusuk. Beberapa wali berbisik pelan. Ada yang mulai melihat celah makna di balik guyonan Saridin. Namun sebagian lain justru merasa wibawa mereka digeser oleh cara bicara orang kampung itu. Tawa Saridin, senyum Saridin, bahkan diamnya Saridin, semuanya terasa seperti sindiran yang tidak diucapkan secara langsung. Seorang wali lain maju setengah langkah. "Apakah kau sadar, Saridin?" ucapnya berat, "bahwa caramu bisa membuat orang menganggap ulama hanya sekadar simbol, seolah siapapun boleh bicara seenaknya." Saridin menggeleng pelan. "Aku oranet nganggep ulama mung simbol. Justru aku ngajeni, nanging wong sing dihormati kudu siap dirungoke lan ditakoni. Jenora iso ditakoni hormat, iku mung huedi." Kalimat itu membuat udara serambi terasa semakin panas. Beberapa santri menelan ludah. Ini bukan lagi sekadar beda pendapat, melainkan benturan cara pandang. Saridin tidak memosisikan diri sebagai guru yang menggurui. Ia berbicara sebagai sesama manusia. Dan justru disitulah letak kegelisahan para wali. Sunan Kalijaga, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, mencoba meredam api. "Saridin," katanya pelan, "niatmu mungkin baik, tapi caramu menimbulkan banyak salah paham. Tidak semua orang siap menerima kebenaran lewat guyon." Saridin tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Aku ngerti, Kanjeng, nanging nenek kabeh kudu nunggu siap. Kapan wong-wong bakal sino mikir?" Hening kembali turun. Namun kini hening itu terasa berbeda. Bukan sekadar menahan amarah, melainkan menimbang kebenaran yang tidak nyaman. Tawa Saridin yang tadi dianggap remeh, perlahan berubah menjadi pertanyaan di benak sebagian orang. Apakah yang membuat marah itu benar-benar kata-katanya? Atau karena kata-kata itu menyentuh bagian yang selama ini tidak ingin disentuh? Malam itu berakhir tanpa keputusan. Namun satu hal sudah pasti, tawa Saridin telah menyulut amarah, sekaligus membuka celah perenungan. Majelis tak lagi berada di jalur aman. Setelah ini, bukan hanya kata-kata yang akan diuji, tetapi juga niat, kesabaran, dan batas keyakinan setiap orang yang hadir. Pagi setelah pertemuan di Masjid Agung Demak, kabar tentang Saridin
menyebar lebih cepat dari angin. Dari pelataran masjid hingga pasar, dari warung kopi hingga sawah, satu kalimat terus diulang dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang berkata, Saridin berani menantang para wali. Ada pula yang bilang, ucapannya hanya sindiran, agar orang berpikir setiap orang membawa ceritanya sendiri. Dan dari situlah retak mulai terlihat. Di pasar, para pedagang berbincang sambil menata dagangan. Wong kui edan, kata seorang lelaki sambil menggeleng. Mosok babi diomongi halal. Yang lain menimpali dengan nada lebih pel affiliated. Loh, syaratnya mustahil tuh. Artin yo tetap haram. Aku malah jadi mikir. Perdebatan kecil itu cepat memanas. Suara meninggi. Wajah memerah, dan orang-orang yang tadinya tak ikut bicara, ikut terseret. Di warung kopi dekat jalan desa, suasana tak kalah riuh. Asap kopi panas, bercampur asap rokok. Beberapa orang tertawa mengingat guyonan Saridin. Aku seneng kerain ngomong, ujar seorang petani. Ora madeni, tapi ngegawe eling. Namun seorang santri muda menyela dengan gelisah. Nek wong awam mong krungu, setengah aiso keblinjer. Iki sing aku wedi. Meja kayu berderit saat tangan dipukulkan pelan, tanda emosi mulai naik. Sementara itu, Saridin menjalani harinya seperti biasa. Ia duduk di pinggir sawah, memandang padi yang mulai menguning. Kreteknya menyala, napasnya teratur. Beberapa warga datang menyapa dengan hormat. Sebagian lain hanya melintas tanpa menoleh. Saridin tak mengejar penilaian siapapun. Wong urip ora aiso nyenengke kabeh, gumamnya pelan. Di rumah-rumah ibadah kecil, perbincangan juga tak terelakkan. Ada yang menasihati jamaah agar berhati-hati. Ada pula yang mengajak untuk tidak cepat memvonis. Suasana yang tadinya rukun perlahan berubah canggung. Orang-orang mulai memilih posisi, meski belum berani mengakuinya. Dukungan dan penolakan tumbuh berdampingan, seperti dua arus yang saling mendorong. Para wali pun mendengar riuh itu. Kabar tentang perpecahan umat sampai kembali ke telinga mereka. Beberapa wajah mengeras, merasa wibawa terganggu. Yang lain terlihat bimbang, sadar bahwa kemarahan justru memperlebar jurang. Di antara mereka, muncul pertanyaan yang tak mudah dijawab. Apakah yang membuat umat retak adalah kata-kata Saridin, atau cara umat mendengarnya? Sore menjelang malam, Saridin kembali ke warung kopi. Seorang pemuda memberanikan diri bertanya, Mbah, jenengan ora wedi dicap sesat? Saridin tersenyum tipis. Wedi kanggo opo? Jawabnya tenang. Sesat lan bener iku sebutan manungsa. Sing penting, ati iki ora ninggal, sing maha bener. Pemuda itu terdiam. Kata-kata sederhana itu menenangkan, tapi juga menuntut tanggung jawab. Retak itu kian jelas saat larangan mulai terdengar. Ada yang melarang keluarganya mendengar Saridin. Ada pula yang diam-diam datang meminta nasihat. Umat terbelah tanpa garis yang tegas. Bukan hitam dan putih, melainkan banyak abu-abu di antaranya. Dan di setiap abu-abu itu, emosi mudah tersulut. Malam itu, angin berembus pelan. Di balik ketenangan Saridin, riak di tengah umat belum mereda. Perdebatan telah keluar dari majelis dan masuk ke kehidupan sehari-hari. Retak yang kecil telah menjadi garis panjang, dan semua orang merasakan, setelah ini, ujian tak lagi berada di ruang kata-kata. Ia akan bergerak ke ranah tindakan. Riuh perdebatan di tengah masyarakat akhirnya kembali bermuara ke serambi Masjid Agung Demak. Para wali menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Jika dibiarkan, perbedaan tafsir tentang Saridin akan semakin melebar dan memecah umat. Malam itu, mereka berkumpul dengan wajah lebih serius dari sebelumnya. Tidak ada lagi pembicaraan ringan, yang dibahas adalah keputusan. Salah satu wali membuka suara dengan nada tegas. Kita tidak bisa menilai Saridin hanya dari cerita orang. Jika memang ia membawa hikmah, biarlah terlihat. Jika hanya membuat gaduh, umat harus tahu, usulan itu disambut anggukan pelan. Ujian dianggap jalan paling adil, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menimbang. Keputusan pun diambil. Saridin akan dipanggil kembali, bukan untuk diperdebatkan, melainkan diuji. Bukan ujian jebakan, melainkan pertanyaan yang menuntut kejernihan hati. Ujian ilmu sekaligus ujian niat. Apakah ia bicara demi kebenaran, atau sekadar menikmati perhatian? Keesokan harinya, utusan mendatangi Saridin yang sedang duduk di warung kopi. Wajah utusan itu sopan, suaranya dijaga tetap rendah. Mbah Saridin, para wali memintamu hadir kembali. Ada perkara yang perlu diselesaikan. Saridin mengangkat wajahnya, menepuk abu rokok di lantai. Loh,
Kok dadi kerep rapat? Ujarnya santai. Yo wis, nenek pancen kudu. Ayo we. Sore itu, Saridin kembali melangkah ke serambi masjid. Suasananya berbeda. Tidak ada guyon pembuka. Tidak ada senyum ramah dari para wali. Mereka duduk rapi. Sorot mata menandakan keseriusan. Para santri merapatkan barisan, menyadari malam ini bukan sekadar klarifikasi. Seorang wali berbicara perlahan namun tegas. Saridin, kami memanggilmu bukan untuk memperpanjang perdebatan. Kami ingin mengujimu, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memastikan apakah ucapanmu lahir dari pemahaman atau hanya keberanian bicara. Saridin mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang. Aku siap menjawab sing tak ngerti, katanya. Nek salah, yo salahku. Pertanyaan pertama pun dilontarkan. Bukan tentang kontroversi, bukan tentang kata-kata tajam, melainkan tentang hati. Bagaimana pandanganmu tentang orang yang berbuat dosa, lalu bertobat, lalu mengulanginya lagi? Hening menyelimuti serambi. Ini pertanyaan yang sering dijawab dengan dalil panjang. Saridin menarik napas, lalu menjawab pelan. Tobat isih ditampa, katanya. Gusti kui welas asih. Sing penting, atine isih kepengin bali. Nek wong tobat bola bali, kui tandane lagi perang karo hawa nafsu. Lan Gusti ngerti perang kui. Tidak ada tawa kali ini. Jawabannya sederhana, tapi terasa jujur. Beberapa wali saling pandang. Jawaban itu tidak menyimpang, namun disampaikan tanpa bahasa kitab. Saridin melanjutkan dengan nada ringan. Sing bebayani kui wong sing rumangsa ora perlu tobat, mergo ngrasa wis suci. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Hening semakin dalam. Ujian pertama belum membuktikan segalanya, tapi cukup menunjukkan satu hal. Saridin tidak asal bicara. Di balik guyonan dan nyelenehnya, ada pemahaman yang lahir dari perenungan panjang. Namun, para wali juga sadar, satu jawaban belum cukup. Malam itu, ujian baru saja dimulai. Bukan hanya Saridin yang diuji, tetapi juga kesabaran dan keterbukaan mereka sendiri. Dan semua yang hadir merasakan, jalan ke depan akan jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Malam itu, serambi Masjid Agung Demak terasa lebih sunyi dari biasanya. Jawaban Saridin tentang tobat masih menggantung di udara, seperti gema yang belum menemukan tempat jatuhnya. Para wali tidak langsung menyela. Mereka saling pandang, menimbang apakah ketenangan lelaki bersarung lusuh itu lahir dari keyakinan atau sekadar keberanian berbicara. Saridin tetap duduk dengan sikap yang sama. Punggungnya tegak, wajahnya tenang. Ia tidak mencoba menambah penjelasan, seolah percaya bahwa satu kalimat jujur lebih kuat daripada 1000 dalil yang dipaksakan. Di sudut serambi, beberapa santri menunduk. Pertanyaan tentang tobat terasa dekat dengan hidup mereka sendiri. Salah satu wali akhirnya membuka suara. Nada bicaranya lebih dalam, tidak setajam sebelumnya. Saridin, jawabanmu terdengar lembut. Tapi, bagaimana jika orang memanfaatkannya? Bagaimana jika seseorang terus berbuat dosa dengan alasan tobat selalu diterima? Pertanyaan itu menusuk inti persoalan. Inilah kekhawatiran terbesar mereka. Saridin mengangguk pelan. Kui risiko saka kabeh piwulang, jawabnya. Wong sing pengin ngunake dalil kanggo menerke kesalahane, bakal nemokake alasan apa wae. Nanging wong sing tenan kepengin bali marang Gusti, ora bakal santai ngulang dosa. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tobat dudu tameng kanggo maksiat. Tobat kui lara ati sing pengin waras. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Beberapa santri menghela napas panjang. Mereka merasa sedang diajak bercermin, bukan diajari dari atas mimbar. Saridin tidak menyanjung, tidak mengancam. Ia hanya menyebutkan kenyataan yang sering dihindari. Wali yang lain menyela dengan nada lebih tegas. Namun, caramu bicara selalu dibungkus guyon. Apakah kau tidak takut orang menganggap agama ini ringan? Saridin tersenyum kecil. Guyu kui dudu kanggo ngremeke, katanya. Guyu kui kadang mong lawang. Nek lawange kebuka isine iso mlebu. Wong sing atine kebak wedi kadang ora krungu nasihat sing paling bener. Ia lalu memandang ke arah para santri. Aku kerep ndelok wong wedi karo dosa, nanging ora wedi karo sombong. Padahal sombong kui luweh halus lan luweh bebayani. Suaranya tetap pelan, tapi maknanya berat. Beberapa wajah tertunduk, seolah tersentuh di tempat yang paling rahasia. Para wali
kembali terdiam. Jawaban Saridin tidak menabrak syariat, tetapi juga tidak mengikuti jalur yang biasa. Ia berbicara tentang hati, tentang proses, tentang kejujuran batin. Bagi sebagian orang, ini menenangkan. Bagi yang lain ini mengusik zona nyaman. Sunan Kalijaga menatap Saridin lama, lalu berkata pelan, "Engkau mengajak orang melihat ke dalam, bukan hanya keluar." Saridin mengangguk hormat. "Ngih Kanjeng, mergo sing dadeke wong tiba dudu aturan. Nanging ati sing ora dijaga." Malam semakin larut. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Ujian tentang tobat telah membuka satu lapisan penting. Saridin bukan sedang membela pelaku dosa, melainkan menolak kesucian palsu. Ia menantang cara berpikir yang merasa aman hanya karena tampak taat. Para wali menyadari ujian ini belum selesai. Jawaban Saridin menuntut kelanjutan, pertanyaan yang lebih tajam. Sebab jika ia benar, maka banyak orang harus belajar merendah. Dan jika ia salah, dampaknya bisa jauh lebih besar. Saat pertemuan ditutup, tidak ada vonis, hanya kesepakatan tak terucap bahwa ujian berikutnya harus menyentuh perkara yang lebih nyata. Tobat telah diuji lewat kata. Selanjutnya, hati dan amal akan diuji lewat perbuatan. Pagi menjelang siang, ketika Saridin kembali dipanggil ke serambi Masjid Agung Demak, ujian sebelumnya belum juga meredakan perdebatan. Justru kata-katanya tentang tobat membuat banyak orang gelisah. Para wali sepakat melanjutkan ujian dengan perkara yang lebih nyata, sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari umat. Saridin melangkah masuk dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Tenang, tanpa raut cemas, ia duduk di tempat yang disediakan, kali ini tanpa rokok di tangannya. Udara terasa berbeda, tidak setegang malam lalu, tapi lebih berat, seolah setiap orang tahu pertanyaan berikutnya akan menyentuh inti ibadah. Seorang wali membuka pembicaraan. Suaranya pelan, tapi tegas. "Saridin, kami ingin mendengar pandanganmu tentang seseorang yang rajin bersedekah, menolong sesama, namun meninggalkan salat. Apakah amalnya diterima?" Pertanyaan itu membuat beberapa santri terdiam. Ini bukan soal guyon, ini soal pilar utama agama. Saridin menghela napas perlahan. Ia menunduk sebentar, lalu menatap ke depan. "Wong sing gelem sedekah, lan nulungi lian kui apik," jawabnya. "Ana, Nailin, nanging ninggal salat iku bolong sing gede." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan perumpamaan yang sederhana. "Amal kui kaya omah, sedekah lan kebaikan iku tembok lan pondasi. Nanging salat kui atape. Ne omah ora ana atape, isi omah, nanging gampang kehujanan lan kepanasan." Hening menyelimuti serambi. Perumpamaan itu mudah dipahami, tidak menghapus kebaikan, tapi juga tidak menutup kekurangan. Saridin melanjutkan dengan nada tetap tenang. "Wong isih bisa oleh manfaat saka sedekah, nanging yuripe ora bakal tentrem, mergo sambungane karo Gusti ora lengkap." Seorang wali menyela dengan nada khawatir. "Apakah caramu ini tidak membuat orang meremehkan salat, seolah cukup berbuat baik tanpa ibadah?" Saridin menggeleng pelan. "Orang ngono maksude," katanya. "Justru aku pengen wong ngerti nenek salat kui dudu beban. Salat kui pengikat, yen mong sedekah tanpa salat, wong iso dadi apik ning ngarep manungsa, nanging atine tetep kosong." Ia menatap para santri yang duduk di sudut. "Akeh wong rajin salat, nanging atine adoh. Ana uga wong atine alis, nanging salate bolong. Kabeh butuh dibenerke. Ora iso mong nyalahke siji." Kalimat itu terdengar lembut, namun menuntut kejujuran. Para wali kembali terdiam. Jawaban Saridin tidak mengurangi pentingnya salat, namun juga tidak menafikan kebaikan sosial. Ia memadukan dua hal yang sering dipertentangkan. Bagi sebagian orang, ini mencerahkan. Bagi sebagian lain, ini terasa mengganggu kebiasaan menghakimi. Sunan Kalijaga menatap Saridin dengan sorot mata yang lebih lembut. "Engkau selalu memakai perumpamaan," katanya. "Mengapa?" Saridin tersenyum kecil. "Mergo wong gampang paham nenek digandengke karo urip saben dina. Nek menghukum, ati kadang nutup. Nek perumpamaan, ati kadang kebuka." Angin berembus pelan. Lampu minyak bergoyang. Ujian tentang salat dan sedekah telah menyingkap satu hal penting. Saridin tidak mengajak orang meninggalkan ibadah, tetapi mengajak menyempurnakan. Ia menolak ibadah yang kering dan juga menolak kebaikan yang kehilangan arah. Pertemuan itu kembali ditutup tanpa vonis. Namun para wali semakin yakin, ujian katekota saja tidak cukup. Jawaban Saridin selalu menemukan jalan keluar.
selalu meninggalkan makna. Jika ingin memastikan, ujian berikutnya harus melampaui ucapan, harus menyentuh bukti, dan semua orang mulai merasakan ujian itu akan jauh lebih berat. Malam turun perlahan di Demak. Setelah ujian tentang salat dan sedekah, serambi Masjid Agung kembali dipenuhi bisik yang tertahan. Para wali tidak langsung bubar. Mereka duduk lebih rapat. Wajah-wajahnya tegang, seolah setiap kata yang baru saja terucap masih berputar di kepala. Jawaban Saridin terasa menutup celah perdebatan, namun justru membuka pertanyaan yang lebih besar. Saridin duduk sedikit menjauh, menunggu tanpa gelisah. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak pula memancing respons. Di matanya, keputusan apapun adalah bagian dari perjalanan. Namun bagi para wali, saat ini bukan lagi perkara kata-kata. Umat sudah terbelah, riuh di luar majelis tak bisa diabaikan. Salah satu wali memecah diam dengan suara berat. "Kita sudah mendengar jawabannya," katanya. Ia tidak menyimpang dalam isi, tetapi caranya selalu mengundang tafsir. Jika ini terus dibiarkan, kebingungan akan semakin meluas. Beberapa kepala mengangguk, yang lain tampak ragu, sadar bahwa menghentikan Saridin bukan perkara mudah. Perdebatan kecil terjadi di antara mereka. Ada yang menilai Saridin membawa hikmah dengan cara berbeda. Ada pula yang khawatir cara berbeda itu akan ditiru tanpa pemahaman. Ketegangan merayap pelan. Pada titik ini, tidak ada pilihan yang sepenuhnya aman. Akhirnya, suara yang paling tegas kembali terdengar. "Ujian harus dilanjutkan," ucapnya mantap. "Bukan lagi ujian lisan. Kita perlu bukti. Jika ia memang diberi karunia akan terlihat. Jika tidak, umat berhak tahu." Kalimat itu menggantung, lalu disambut keheningan panjang. Keputusan itu berat, namun dianggap perlu. Sunan Kalijaga memandang Saridin dari kejauhan. Tatapannya lembut, namun penuh pertimbangan. "Din," katanya pelan ketika Saridin dipanggil mendekat. "Apapun yang terjadi setelah ini, ingatlah, niatmu akan diuji lebih keras dari kata-katamu." Saridin mengangguk hormat. "Inggih Kanjeng, wong urip kui mesti ono ujiane." Keputusan pun diumumkan. Saridin akan menjalani ujian lanjutan yang menuntut bukti nyata. Tidak ada rincian malam itu, hanya satu pesan yang jelas. Setelah langkah ini, tidak ada jalan untuk kembali pada keadaan semula. Apapun hasilnya, nama Saridin akan tercatat lebih dalam di ingatan umat. Berita itu cepat menyebar, dari mulut ke mulut, dari serambi masjid ke jalan-jalan desa. Ada yang bersorak menantikan pembuktian. Ada yang cemas, takut ujian itu terlalu berbahaya. Retak yang sebelumnya samar kini tampak jelas. Umat bersiap menyaksikan babak baru. Saridin pulang melewati jalan sunyi. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa bau tanah basah. Ia berhenti sejenak, menatap langit. Tidak ada doa panjang, hanya tarikan napas dalam. "Yen iki dalan sing kudu tak lakoni, jo tak lakoni," gumamnya lirih. Di rumah, ia duduk sendirian. Tidak ada persiapan khusus. Tidak ada rencana melarikan diri. Baginya, keputusan sudah diambil bukan hanya oleh para wali, tetapi oleh keadaan. Ujian ini akan mengunci jalan pulang. Setelah ini, ia tidak lagi sekadar orang kampung dengan guyonan. Ia akan berdiri di tengah penilaian banyak mata. Malam itu, Demak tertidur dengan kegelisahan yang sama. Semua orang menunggu ujian berikutnya akan menentukan segalanya. Dan di balik ketenangan Saridin, langkah menuju bukti nyata telah dimulai. Pagi itu halaman pesantren di tepi Demak dipenuhi orang. Kabar tentang ujian Saridin menyebar cepat sejak malam sebelumnya. Dari petani hingga pedagang, dari santri hingga bangsawan kecil, semua datang dengan satu tujuan yang sama, menyaksikan pembuktian. Udara terasa lembab, langit mendung tipis, seakan ikut menahan napas. Di belakang pesantren, sungai mengalir lebar. Airnya coklat kehijauan, bergerak pelan, namun dalam. Di tepiannya, para wali berdiri berderet. Wajah mereka tegas, tanpa senyum. Hari ini bukan hari berdebat, ini hari melihat dengan mata kepala sendiri. Saridin berdiri di hadapan mereka. Sarung lusuhnya ditiup angin pagi, wajahnya tetap tenang. Salah satu wali maju selangkah, suaranya lantang agar terdengar semua orang. "Saridin, ujian ini sederhana, namun jelas. Jika engkau benar membawa karunia, buktikan. Buatlah titian untuk menyeberangi sungai ini dengan sesuatu yang paling sederhana." Kerumunan bergemuruh, ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil,
mengira ini mustahil. Saridin menoleh ke kiri dan kanan, lalu tersenyum tipis. Ia merogoh saku sarungnya dan mengeluarkan sebatang lidi kecil. "Ikiwe cukup," ucapnya santai. Tawa pecah di antara kerumunan. Beberapa orang menggeleng tak percaya. Bagaimana mungkin sebatang lidi menjadi jembatan? Saridin melangkah ke tepi sungai. Ia menancapkan lidi itu ke tanah dengan gerakan pelan. Tidak ada mantra yang diucapkan. Tidak ada teriakan. Ia menarik napas, lalu melangkah di atas lidi itu. Seketika, di depan mata semua orang, lidi itu memanjang, membentang tipis di atas air. Kerumunan mendadak sunyi. Satu langkah, Saridin menapak. Lidi itu kokoh, tidak goyah. Langkah kedua, ketiga, ia berjalan perlahan, seimbang, seolah meniti tali yang tak terlihat. Beberapa orang menutup mulut menahan jerit. Ada yang spontan beristighfar. Ada pula yang berteriak menyebut nama Tuhan dengan suara gemetar. Di tengah titian, Saridin berhenti sejenak. Ia menoleh ke kerumunan dan tersenyum. "Sing penting seimbang," katanya pelan. "Nek kesusu, Aiso tiba." Lalu ia melanjutkan langkahnya hingga mencapai seberang. Air sungai mengalir di bawahnya, tak menyentuh kaki. Sorak membahana ketika Saridin menapak tanah di seberang. Namun sorak itu segera bercampur dengan suara lain. "Sihir!" teriak seseorang. "Tipu mata!" teriak yang lain. Kerumunan terbelah dalam satu tarikan napas. Saridin berbalik, berjalan kembali di atas titian yang sama. Begitu kakinya menyentuh tepi awal, lidi itu kembali ke bentuk semula. Hanya sebatang kecil, tak lebih. Para wali terdiam. Beberapa wajah memucat, beberapa mengeras. Tidak ada kata yang langsung keluar. Yang tampak jelas hanyalah kegelisahan yang berubah bentuk. Bagi sebagian orang, ini bukti. Bagi sebagian lain, ini ancaman. Salah satu wali akhirnya bersuara dengan nada tertahan. "Apa maksudmu melakukan ini, Saridin?" Saridin menunduk hormat. "Aku ora pengen pamer," jawabnya. "Aku mengelingke, urip kui kaya nyabrang kali, alet aiso sitik. Nanging nenek ati seimbang, Gusti paring dalan." Kerumunan kembali riuh. Ada yang bersujud, ada yang mencibir. Ujian jembatan lidi telah selesai, namun dampaknya justru memperdalam perpecahan. Saridin berdiri di tengah kegaduhan dengan wajah tetap tenang. Ia tahu, langkah ini bukan penutup. Ini justru membuka pintu ke ujian yang lebih berbahaya. Sorak dan teriakan belum sepenuhnya reda ketika Saridin melangkah menjauh dari tepi sungai. Jembatan lidi telah menghilang, namun bayangannya tertinggal di mata setiap orang yang menyaksikan. Sebagian wajah memancarkan takjub, sebagian lain menegang menahan curiga. Di titik inilah benturan yang sebenarnya dimulai. Bukan lagi antara bukti dan keraguan, melainkan antara wibawa dan keikhlasan. Para wali berkumpul kembali dengan wajah yang sulit dibaca. Ujian yang dimaksudkan untuk memperjelas justru memperkeruh. Di hadapan umat, sesuatu yang tak lazim telah terjadi. Bagi yang percaya, itu karunia. Bagi yang menolak, itu bahaya. Keheningan yang menyusul lebih mencekam daripada sorak sebelumnya. Salah satu wali melangkah maju, suaranya tegas, namun tertahan. "Saridin," katanya, "apa yang kau lakukan barusan membuat banyak orang terseret. Ada yang bersujud, ada yang menuduh. Tidakkah kau sadar, ini mengguncang tatanan?" Saridin menunduk hormat. "Inggih," jawabnya pelan. "Aku sadar, nanging aku ora pengen nyeret sapa-sapa. Aku mong nuduhake yen dalan Gusti ora tansah kaya sing dibayangke." Ketegangan meningkat. Wibawa para wali terasa seperti diuji di hadapan khalayak. Bukan karena Saridin berbicara menentang, melainkan karena peristiwa barusan memberi ruang bagi umat untuk menilai dengan mata sendiri. Disinilah kegelisahan tumbuh. Jika keikhlasan seseorang mampu melahirkan kejadian yang tak terpikirkan, lalu di mana letak otoritas yang selama ini dijaga? Sunan Kalijaga melangkah ke tengah. Tatapannya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada Saridin. "Din," ucapnya lembut, "perbuatanmu barusan bukan perkara kecil. Banyak hati tergerak, banyak pula yang tersinggung. Apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan?" Saridin menarik napas dalam. "Aku pengin wong eling," katanya. "Yen iman kui ora mong diucapke utawa ditampilke, iman kui dilakoni kanthi ati sing resik." Kerumunan berdesir. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti menampar dua sisi sekaligus. Mereka yang mudah kagum diingatkan agar tidak berlebihan. Mereka yang mudah menolak diingatkan
agar tidak menutup diri. Namun peringatan yang seimbang itu justru sulit diterima di tengah emosi yang memuncak. Seorang wali lain menyela dengan nada keras. Caramu membuat orang salah arah. Mereka bisa mengagungkanmu, bukan ajaran. Saridin menggeleng pelan. Aku oranet, jaluk diagungke, katanya. Yen ana sing ngono, kui dudu maksudku. Wong sing ngagungke manungsa bakal kecewa. Aku mau ngajak wong ngagungke Gusti. Ucapan itu menambah lapisan konflik. Keikhlasan Saridin terdengar nyata, tetapi dampaknya tak bisa dipungkiri. Umat telah terbelah lebih jelas. Sebagian mulai mengikuti Saridin dengan keyakinan, sebagian makin mengeras menolak. Benturan ini bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang berhak didengar. Akhirnya, para wali mengambil jarak, tidak ada vonis diumumkan. Namun satu keputusan mengendap di benak mereka. Jika peristiwa ini dibiarkan berhenti di sini, kegaduhan akan terus bergema. Jika dilanjutkan, risikonya lebih besar, jalan manapun berbahaya. Saridin berjalan meninggalkan kerumunan. Di belakangnya, bisik-bisik menyebar cepat. Ada yang memanggil namanya dengan hormat, ada yang menyebutnya dengan nada sinis. Ia tidak menoleh. Di wajahnya, tidak ada kemenangan, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang sama, seperti sebelum ia meniti lidi. Benturan wibawa dan keikhlasan telah terjadi. Dan dari benturan itu, semua orang tahu, ujian berikutnya tak bisa lagi setengah-setengah. Jika ingin kepastian, maka risikonya harus ditanggung bersama. Hari itu matahari berdiri tepat di atas kepala. Lapangan luas di pinggir Demak dipenuhi manusia. Dari anak-anak hingga orang tua, semua berdesakan ingin melihat akhir dari kegaduhan yang tak kunjung reda. Jembatan Lidi masih jadi bahan perdebatan. Tapi, para wali sepakat, ujian sebelumnya belum cukup. Umat menuntut kepastian. Dan kepastian itu kini mengambil bentuk yang paling menakutkan. Di tengah lapangan, tumpukan kayu disusun rapi. Minyak dituangkan perlahan, baunya menusuk hidung. Api akan dinyalakan. Bukan api kecil untuk menakuti, melainkan kobaran besar yang tak mungkin didekati orang biasa. Suasana berubah sunyi. Bahkan, anak-anak berhenti bergerak, seolah mengerti bahaya yang akan datang. Saridin berdiri di tepi lapangan. Sarungnya masih lusuh, wajahnya tetap tenang. Ia menatap api yang belum menyala, lalu memandang kerumunan. Tidak ada senyum kali ini. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, ujian ini bukan main-main. Sekali melangkah, tidak ada jalan mundur. Seorang wali maju dan bersuara lantang agar terdengar semua orang. Saridin, ujian ini pamungkas. Jika engkau benar membawa karunia, api tidak akan melukaimu. Jika tidak, kebenaran akan terlihat. Kami tidak memaksamu, kau masih bisa mundur. Kerumunan menahan napas. Banyak mata tertuju pada Saridin, menunggu tanda ragu. Saridin menggeleng pelan. Aku orang jaluk ujian iki, katanya tenang. Nanging nenek iki dalan kanggo ngerampungke kebingungan. Aku gelem. Kalimatnya sederhana, namun mengandung keteguhan. Ia tidak berbicara tentang menang atau kalah. Ia berbicara tentang tanggung jawab. Api dinyalakan. Lidah api menjilat kayu, membubung tinggi. Panasnya terasa sampai barisan depan. Beberapa orang mundur refleks. Bau asap mengisi udara. Ada yang berdoa keras-keras, ada yang menutup mata. Ujian ini terlalu nyata untuk sekadar menjadi tontonan. Saridin melepas sandalnya, menepuk-nepuk sarungnya, lalu melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat bagi mereka yang menyaksikan. Ketika ia berhenti tepat di tepi api, kerumunan serentak terdiam. Seolah waktu berhenti di detik itu. Gusti, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Bukan mantra, bukan doa panjang, hanya satu tarikan napas, lalu Saridin melangkah masuk ke kobaran api. Jerit tertahan pecah, api mengelilinginya, menyala tinggi. Beberapa orang berteriak histeris, mengira tubuhnya akan hangus seketika. Namun detik demi detik berlalu, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Api tetap menyala, tapi Saridin berdiri di tengahnya. Sarungnya tidak terbakar, kulitnya tidak mengelupas. Hening yang menyusul lebih menakutkan daripada teriakan. Saridin bahkan duduk di tengah api, seolah panas itu tidak menyentuhnya. Ia mengangkat wajah, menatap kerumunan. Panas iki nyata, katanya pelan. Nanging sing luwih panas kui nafsu lan sombong manungsa. Beberapa orang jatuh bersujud. Ada yang menangis terseduh, ada pula yang menggeleng keras, menolak percaya. Sihir, teriak seseorang. Tipu,
Teriak yang lain, namun mata tidak bisa dibohongi. Api itu nyata, dan Saridin berada di dalamnya. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan melangkah keluar. Keringat menetes di dahinya, namun tubuhnya utuh. Api dibiarkan padam. Lapangan kembali sunyi. Semua mata tertuju padanya, menunggu kata-kata terakhir. Aku ora pengen dianggap apa-apa, ucap Saridin. Api iki dudu bukti kanggo diagungke. Iki pepeling, yen ati resik lan pasrah. Gusti sing enjaga, yen ati kebak rasa pengin menang, geni cilik we cukup ngobong, ujian pamungkas telah dilalui. Namun di wajah orang-orang, kepastian belum sepenuhnya lahir. Api besar telah padam, tapi perdebatan belum tentu ikut padam. Semua orang tahu, setelah hari ini, apapun yang terjadi, kisah Saridin takkan pernah sama lagi. Lapangan yang semula riuh perlahan tenggelam dalam keheningan yang aneh. Api telah padam, kayu tinggal arang, dan asap tipis masih menggantung di udara. Saridin berdiri di tengah lapangan dengan tubuh utuh, napasnya teratur, matanya jernih. Bagi sebagian orang, apa yang baru saja mereka lihat adalah jawaban. Bagi yang lain itu justru awal dari kecurigaan yang lebih keras. Beberapa orang langsung bersujud, tangis pecah tanpa dikomando. Mereka menyebut nama Tuhan dengan suara bergetar, meyakini telah menyaksikan pertolongan yang tak bisa dijelaskan. Namun di sisi lain, wajah-wajah tegang justru semakin mengeras. Ora mungkin, bisik seseorang. Iki mesti ono trik, sahut yang lain. Tuduhan mulai beredar lebih cepat daripada doa. Saridin melangkah menjauh dari bekas kobaran api. Ia tidak mengangkat tangan meminta perhatian, tidak pula menikmati sorak yang sempat muncul. Ia hanya berjalan perlahan, seolah ingin keluar dari pusat kerumunan. Namun langkahnya terhenti ketika beberapa orang berteriak lantang. Iki sihir, teriak mereka. Wong biasa ora mungkin melebu geni. Para wali berdiri dengan sikap yang sulit dibaca. Ada yang memandang Saridin dengan mata berkaca, ada pula yang menghindari tatapannya. Peristiwa barusan terlalu nyata untuk disangkal, namun terlalu berat untuk diterima tanpa kegelisahan. Wibawa yang mereka jaga bertahun-tahun, seolah digeser oleh satu kejadian yang tidak tercantum dalam rencana manapun. Salah satu wali akhirnya angkat bicara, suaranya kaku. Saridin, apapun yang barusan terjadi, umat tetap harus dijaga. Jangan sampai mereka terjatuh pada pengagungan berlebihan. Saridin mengangguk hormat. Inggih, jawabnya pelan. Aku orang jaluk digugu. Yen wong mong percaya, mergo gumun. Kepercayaane ringkih. Kerumunan kembali terbelah. Mereka yang percaya merasa diteguhkan. Mereka yang menolak merasa terancam. Di antara keduanya, banyak yang hanya bingung. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, namun hati mereka belum siap memilih. Api tidak membakar tubuh Saridin, tapi api perdebatan justru menyala lebih terang. Kabar itu menyebar kemana-mana. Di pasar, orang-orang berdebat dengan suara meninggi. Di warung kopi cerita dibumbui tambahan yang makin jauh dari kejadian asli. Ada yang mengatakan Saridin duduk berjam-jam di dalam api. Ada pula yang menuduh api itu palsu. Cerita berkembang sesuai keyakinan masing-masing. Saridin sendiri kembali ke rutinitasnya. Ia duduk di tepi sawah, memandang padi yang bergoyang ditiup angin. Seorang tetangga mendekat dengan wajah cemas. Bah, saiki akeh sing ora seneng, ana sing ngomong jenengan bahaya. Saridin tersenyum tipis. Bahaya kanggo sapa? Tanyanya pelan. Yen kanggo kesombongan? Mungkin ia tahu. Ujian api tidak akan menutup perdebatan. Justru ia membuka pintu bagi penilaian yang lebih keras. Ada yang kini mengikutinya dengan keyakinan penuh. Ada pula yang semakin ingin menjauhkannya dari umat. Tuduhan tidak padam bersama api. Ia justru menemukan bahan bakarnya. Malam hari, di beberapa tempat, doa dipanjatkan untuk Saridin. Di tempat lain peringatan dikeluarkan agar orang menjauhinya. Dua arus bergerak berlawanan, sama-sama yakin pada kebenarannya. Dan di tengah arus itu, Saridin memilih diam. Ia menatap langit malam dan berbisik lirih. Gusti, sing tak jalani, iki mung dalan. Yen dalan iki kudu sepi, aku nrimo. Yen dalan iki rame, aku ora gumunggung. Kalimat itu hanyut bersama angin. Tubuh Saridin tak terbakar, tapi tuduhan tidak ikut padam. Ujian pamungkas telah dilewati. Namun babak berikutnya justru lebih sunyi dan lebih berat. Sebab setelah keajaiban, yang tersisa adalah pilihan hati.
dan tidak semua hati siap memilih dengan tenang. Hari-hari setelah ujian api terasa lebih berat daripada panas kobaran itu sendiri. Desa-desa di sekitar Demak dipenuhi bisik yang tak pernah benar-benar berhenti. Di satu sisi, orang-orang datang dengan mata berkaca, bersujud di hadapan Saridin, memintanya mendoakan hidup mereka. Di sisi lain, kata-kata tajam dihunus seperti senjata, menudingnya pembawa kesesatan yang harus dihentikan. Di sebuah jalan kecil menuju pasar, sekelompok orang berlutut ketika Saridin melintas. Mereka menunduk dalam-dalam, sebagian menangis, menyebut namanya dengan nada penuh harap. Saridin segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berdiri. "Aja ngono," katanya pelan. "Aku iki dudu panggonan, nyandara ke iman kui dununge nang Gusti." Namun sebagian tetap bersujud, seolah tak mendengar. Beberapa langkah dari situ, suasana berubah. Sekelompok pemuda berdiri dengan wajah keras. Kata-kata mereka tajam, diarahkan langsung ke Saridin. "Iki wong sing gawe rusak tatanan," teriak salah satu dari mereka. "Agama dadi dolanan." Saridin berhenti, menatap mereka tanpa amarah. "Nek omonganku gawe kowe nesu," katanya tenang, "iku hakmu. Nanging ojo nganti nesu ngegawe kowe lali karo welas asih." Benturan seperti itu terjadi berulang kali. Pagi hari dipenuhi penghormatan berlebihan, malam hari dipenuhi peringatan keras. Di rumah-rumah ibadah kecil, khotbah menjadi lebih tegang. Nama Saridin disebut, entah sebagai teladan atau sebagai peringatan. Umat kini tak lagi diam di tengah. Mereka memilih sisi, meski seringkali tidak sepenuhnya paham. Para wali kembali berkumpul, kali ini bukan untuk menguji, melainkan untuk menenangkan dampak. Wajah mereka lelah. "Kita melihat dua hal sekaligus," ujar salah satu di antara mereka. "Keikhlasan yang menggerakkan hati, dan kekacauan yang memancing emosi." Tidak ada yang membantah. Peristiwa api telah membuka pintu yang sulit ditutup. Sunan Kalijaga menghela napas panjang. "Kita tidak bisa memaksa umat melihat dengan mata yang sama," katanya pelan. "Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga agar perbedaan ini tidak berubah menjadi permusuhan." Namun, kata-kata itu terasa berat ketika di luar. Orang-orang sudah mulai saling melabeli. Saridin memilih menjauh dari keramaian. Ia lebih sering berada di tepi sawah atau duduk di warung kopi yang sepi. Seorang ibu mendatanginya dengan membawa anak kecil. "Mbah, doakna anakku," pintanya lirih. Saridin mengangguk, mengusap kepala anak itu. "Aku mau ngaison dongake," katanya. "Sing maringi sehat tetap Gusti." Tak lama setelah ibu itu pergi, seorang lelaki datang dengan wajah dingin. "Aku ora setuju karo caramu," katanya tanpa basa-basi. Saridin mengangguk lagi. "Ora opo-opo," jawabnya. "Ora kabeh wong kudu setuju. Sing penting ora saling larani." Lelaki itu terdiam, tak menyangka jawaban sesederhana itu. Ari demi ari jarak antara dua kubu terasa makin jelas. Yang bersujud semakin yakin, yang menghujat semakin lantang. Di tengah itu Saridin tetap pada jalannya, tidak mengumpulkan pengikut, tidak pula melawan penentang. Ia seperti berjalan di antara dua jurang, menjaga keseimbangan dengan tenang. Ia tahu, inilah ujian yang sebenarnya, bukan api, bukan jembatan, melainkan bagaimana bersikap ketika dipuja dan dihujat sekaligus. Dan Saridin memilih satu sikap yang sama sejak awal, tetap rendah, tetap tenang, dan tidak membalas hunusan kata dengan luka yang baru. Sore itu, langit Demak berwarna jingga pucat. Matahari perlahan turun, seolah ikut lelah menyaksikan perdebatan yang belum juga usai. Di tengah suasana yang masih panas oleh pujian dan caci maki, para wali kembali meminta Saridin hadir. Bukan untuk diuji lagi, melainkan untuk mendengar satu penjelasan terakhir. Banyak orang berkumpul, merasakan bahwa pertemuan ini akan menjadi penutup dari semua kegaduhan. Saridin datang tanpa pengawalan. Sarungnya tetap sederhana, langkahnya tetap ringan. Ia melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya. Ada yang menatap penuh harap, ada yang memandang dengan kecurigaan yang belum surut. Di antara dua tatapan itu, Saridin berdiri tanpa memilih sisi. Ia hanya berdiri sebagai dirinya sendiri. Salah satu wali membuka pembicaraan dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. "Saridin, apapun yang terjadi, umat telah terbelah. Sebagian menganggapmu wali, sebagian menganggapmu ancaman. Sebelum semuanya semakin jauh, katakanlah dengan jelas, apa yang sebenarnya ingin kau tinggalkan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menuntut kejujuran yang tidak bisa disamarkan. Saridin menunduk sejenak. Ia menarik napas panjang,
lalu mengangkat wajahnya. Aku ora pengen ninggalake apa sing ngegawe wong rebutan bener lan salah, katanya pelan. Aku mong pengen ninggalake pepeling. Suaranya tenang, tapi cukup kuat untuk membuat orang diam. Ia melanjutkan dengan perlahan. Setiap kata diucapkan tanpa emosi berlebihan. Sing luwih panas saka geni, iku nafsu. Sing luwih mebayani saka kesalahan iku kesombongan. Ake wong sibuk embela pendapat, nganti lali benerke ati. Beberapa orang menunduk. Kalimat itu terasa seperti cermin yang dipaksa menghadap ke wajah mereka. Saridin memandang kerumunan. Nek kowe sujud mergo gumun marang aku, kowe salah. Nek kowe nesu mergo ora setuju karo aku, hati-hati. Aja nganti nesumu njupuk welas asihmu. Suasana menjadi hening. Tidak ada sorak, tidak ada bantahan. Hanya bunyi angin yang menyentuh dedaunan. Para wali terdiam. Kalimat Saridin tidak membela diri, tidak pula menyerang. Ia menampar dua sisi sekaligus. Mereka yang memujanya diingatkan agar tidak berlebihan. Mereka yang membencinya diingatkan agar tidak kehilangan adab. Tidak ada yang merasa sepenuhnya benar. Dan disitulah letak ketidaknyamanan yang paling jujur. Sunan Kalijaga menatap Saridin lama. Caramu berat, ucapnya pelan. Tidak semua orang siap menerimanya. Saridin tersenyum tipis. Aku ngerti, Kanjeng. Kebenaran ora tansah gawe wong lega, kadang malah gawe wong isin. Saridin lalu melangkah mundur sedikit, seolah memberi jarak antara dirinya dan kerumunan. Sakwise iki, kowe kabeh bebas mikir judyu, katanya. Aku orang jaluk, diikuti. Aku orang jaluk dibela. Sing ta, jaluk mung siji, ojo gampang mutuske wong saka enjaba, mergo Gusti ndelok ati, dudu sandangan lan omongan. Kalimat itu menjadi penutup yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan. Justru keheningan panjang yang turun menekan dada banyak orang. Mereka sadar yang barusan didengar bukan jawaban yang memuaskan emosi, melainkan nasihat yang memaksa bercermin. Sore itu, Saridin meninggalkan tempat pertemuan dengan langkah yang sama seperti saat ia datang pertama kali. Tenang, tanpa merasa menang, tanpa merasa kalah. Di belakangnya, orang-orang masih berdiri diam. Untuk pertama kalinya, sejak semua kegaduhan bermula, tidak ada yang berani berteriak. Kalimat terakhir Saridin telah menampar semua sisi dan meninggalkan pekerjaan yang lebih sulit, membenahi diri sendiri. Malam turun perlahan setelah pertemuan terakhir itu. Tidak ada sorak, tidak ada doa bersama, tidak pula hujatan yang biasa terdengar. Desa terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang sedang memikirkan ulang kata-kata yang barusan mereka dengar. Saridin telah pergi meninggalkan tempat itu, tapi ucapannya tertinggal dan terus berputar di kepala banyak orang. Hari-hari berikutnya, kehidupan perlahan kembali berjalan. Pasar kembali ramai, sawah kembali digarap, dan warung kopi kembali dipenuhi obrolan. Namun, satu hal berubah. Setiap kali nama Saridin disebut, tidak ada lagi nada yang seragam. Ada yang menyebutnya dengan hormat, ada yang menyebutnya dengan ragu, dan ada pula yang menyebutnya dengan penolakan keras. Tidak ada kesepakatan, dan mungkin memang tidak pernah ada. Di satu sudut desa, sekelompok orang masih rutin datang menemui Saridin. Mereka tidak lagi bersujud, hanya duduk mendengarkan. Saridin menerima mereka dengan sederhana, tanpa pengajaran khusus. Ia lebih banyak mendengar daripada bicara. Sing penting uripmu tentrem, katanya suatu sore. Nek eti tentrem, kowe ora gampang keseret omongan di tempat lain. Para penentangnya juga tetap pada sikap mereka. Bagi mereka, Saridin adalah contoh bahaya ketika agama dibicarakan dengan cara yang tidak biasa. Mereka memperingatkan keluarga dan murid-muridnya agar tidak terpengaruh. Namun seiring waktu, amarah itu mulai kehilangan tenaga. Tidak karena setuju, tetapi karena Saridin tidak pernah membalas. Para wali pun kembali ke peran mereka masing-masing. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pengesahan, tidak ada pengusiran. Seolah semua sepakat untuk membiarkan waktu yang berbicara. Beberapa di antara mereka mengakui dalam hati bahwa Saridin membawa cermin yang tidak nyaman. Yang lain memilih menjaga jarak, merasa caranya terlalu berisiko. Perbedaan itu dibiarkan hidup berdampingan. Saridin sendiri semakin jarang terlihat di keramaian. Ia lebih sering duduk di tepi sawah saat senja, memandangi langit yang berubah warna. Rokok kreteknya menyala pelan, asapnya naik lalu hilang. Seorang pemuda pernah bertanya, "Bah, jenengan iku wali opo wong biasa?" Saridin tertawa kecil. "Aku iki mung wong sing sinau urip,
Jawabnya, yen Gusti paring pangkat opo wae, kui dudu urusanku. Cerita tentang jembatan lidi dan api besar tetap hidup, berpindah dari mulut ke mulut. Setiap orang menambahkan tafsirnya sendiri. Ada yang menjadikannya bukti karamah, ada yang menyebutnya kisah berlebihan. Namun di balik cerita-cerita itu, pesan Saridin sering terlupakan atau justru diam-diam meresap. Tentang tidak mudah menghakimi, tentang menjaga hati sebelum menunjuk kesalahan orang lain. Tahun demi tahun berlalu, nama Syekh Jangkung tetap muncul dalam cerita rakyat, dalam bisik-bisik malam, dalam perdebatan yang tak pernah tuntas. Ia menjadi legenda yang tidak pernah sepakat ditafsirkan. Dan mungkin disitulah letak kekuatannya. Ia tidak memaksa orang untuk percaya, juga tidak memaksa orang untuk menolak. Di suatu malam yang tenang, Saridin menatap langit penuh bintang dan berbisik lirih. Gusti, mugi sing krungu ceritaku, ora monggumun marang keanehan, nanging eling marang makna. Angin malam membawa bisikan itu pergi, menyebarkannya ke sawah, ke desa, ke hati orang-orang yang mau mendengar. Begitulah kisah Saridin berakhir, tanpa penutup yang pasti. Ia tidak ditobatkan sebagai wali, tidak pula disingkirkan sebagai sesat. Ia tinggal sebagai pengingat bahwa kebenaran kadang hadir dengan wajah yang tidak disukai, dan hikmah kadang datang lewat jalan yang tidak biasa. Legenda itu hidup, bukan untuk disepakati, tetapi untuk direnungkan.